Partai Komunis Indonesia atau PKI adalah sebuah partai politik yang dibentuk pada tanggal 23 Mei tahun 1914 dan dibubarkan pada tanggal 12 Maret tahun 1966. PKI pernah menjadi salah satu partai terbesar di Indonesia sebelum akhirnya dilarang dan dibubarkan. Terbentuknya PKI berawal dari sebuah organisasi bernama Indische Sozial-Demokratische Vereniging, yang disingkat ISDV. ISDV didirikan oleh seorang kaum sosialis Hindia Belanda, yang bernama Henk Sniffliet, pada tahun 1914. Sniffliet memiliki misi untuk menanamkan paham Marxisme-Komunisme terhadap perjuangan nasional Indonesia. Cara yang Sniffliet lakukan yaitu, dengan menyebarkan pemahamannya tersebut, melalui organisasi buruh kereta api di Semarang, pada Kongres ISDV di Semarang, 1920, nama organisasi ini diubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia, PKH. Semaun menjadi ketua dalam partai tersebut, dibantu Darsono sebagai wakil. Semaun sendiri merupakan salah satu tokoh penting dalam sebuah organisasi bernama Sarekat Islam. Di organisasi tersebut, Semaun juga berusaha untuk menanamkan paham komunis, yang kemudian menimbulkan perpecahan dua kubu, si merah, komunis, dan si putih, agamis. Pada tahun 1924, diadakan Kongres Komintern kelima, di mana hasil dari kongres tersebut adalah adanya pengubahan nama kembali menjadi Partai Komunis Indonesia, PKI. Pada tahun 1948, pemberontakan PKI Madiun terjadi karena dilatar belakangi oleh jatuhnya kabinet Amir Syafruddin, yang tidak lagi didukung setelah kesepakatan Perjanjian Renville pada 1948. Dalam Perjanjian Renville, Belanda dianggap menjadi pihak yang paling diuntungkan, sedangkan Indonesia justru dirugikan. Setelah kabinet Amir jatuh, Soekarno pun mengutus Moh Hatta untuk membentuk kabinet baru, namun hal ini tidak disetujui oleh Amir dan kelompok komunisnya. Amir yang dibantu Musso pun merencanakan sebuah strategi, di mana mereka akan menculik serta membunuh para tokoh di Surakarta. Demi menghentikan kelanjutan pemberontakan tersebut, dilakukan operasi penumpasan, yang dipimpin oleh Kolonel A.H. Nasution pada tanggal 20 September tahun 1948. Musso pun berhasil ditemukan dan ditembak mati, sedangkan Amir dan para tokoh komunis lainnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Pemberontakan PKI di Madiun tidak menyurutkan dukungan bagi PKI. Pada pemilu 1955, PKI menduduki tempat keempat, dengan perolehan 16% dari keseluruhan suara yang ada. Berselang 2 tahun, 1957, Partai Masyumi yang juga terlibat dalam pemilu 1955, merasa tersiingi dengan PKI, sehingga partai ini menuntut agar PKI dilarang. Tidak jauh dari peristiwa ini, dibentuklah Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, PRRI, yang difungsikan untuk menangkap ribuan kader PKI, di wilayah-wilayah yang mereka kuasai. Mengetahui hal tersebut, Soekarno yang mendukung sayap kiri pun mengeluarkan Undang-Undang Darurat. Pada 1960, Soekarno mencetus sebuah slogan bernama, Nasakom, yang berarti nasionalisme, agama, dan komunisme. Dengan demikian, maka peranan PKI sebagai mitra politik pun dilembagakan oleh Soekarno. Bagi kalangan politik, kehadiran PKI sangat dirasakan, terutama menjelang peristiwa G30S, partai ini terasa semakin kuat. Para pesaing PKI pun merasa khawatir jika PKI akan memenangkan pemilu berikutnya. Sebab itu mulailah muncul gerakan-gerakan untuk menentang PKI. Gerakan tersebut dipelopori oleh Angkatan Darat. Pada Desember tahun 1964, Hairul Saleh dari Partai Murba, dibentuk oleh mantan pemimpin PKI, Tan Malaka, menyatakan bahwa PKI tengah mempersiapkan kudeta. Sebaliknya, D.N. Aidit selaku pemimpin PKI pada saat itu, meyakini Dewan Jenderal akan mengudeta Soekarno.
Maka Aidit bersama sejumlah personel Cakrabirawa menyusun rencana untuk menghadapkan Jenderal Angkatan Darat yang diduga ingin mengudeta Soekarno. Rencana itu gagal sebab, dalam pelaksanaannya pada tanggal 30 September dini hari, 6 jenderal terbunuh. Dari kejadian tersebut, Presiden Soekarno berusaha untuk meyakinkan bahwa PKI tidak terlibat sebagai partai dalam kejadian tersebut, melainkan adanya sejumlah tokoh PKI yang bertindak luar kendali. Untuk itu, Soekarno pun tidak bersedia untuk membubarkan PKI, kendati demikian, banyak pihak yang menuntut bertanggung jawab. Setelah Soeharto mengambil alih kepemimpinan, ia membubarkan PKI dan menghabiskan 32 tahun kepemimpinannya untuk memusnahkan PKI, serta semua yang berkaitan dengan PKI. Jutaan orang di berbagai penjuru di Indonesia menjadi korban, karena dianggap PKI, atau berhubungan dengan PKI.